Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita boleh sama-sama beribadah. Walaupun dimanapun kita berada, kita mau tetap semangat memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita untuk memuji dan besarkan nama Dia. Seruan hatiku, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, lawanan Tuhan ada bagi kami, ada bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mereka berada. Terima kasih Bapa, dan mulai ibadah kami awal pertengahan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang bersyukur dan bersuka cita, sama-sama kita angkat pujian, sebab Tuhan Dia baik. Sama-sama kita menyanyi lagu ini dengan penuh ucapan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tuklah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini suka dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tuklah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini suka dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan, sama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Saat pagi hari ini kami yakin percaya Tuhan, bahwa Engkau akan selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami ya Tuhan.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
menyembah Tuhan. Biarlah berapa banyak pujian yang kami naikkan kepada Tuhan boleh menjadikan duka yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dikaburkan oleh Bapak Gembala kami Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Pertama saya ucapkan selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari kita sama-sama kembali membuka hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan saya beri tema waspada dalam perjalanan hidup rohani. Waspada dalam perjalanan hidup rohani. Kita akan melihat beberapa ayat di dalam surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kekristenan adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan adalah sebuah perjuangan mulai dari satu titik kepada titik tujuan. Tujuan kita bukan hanya sekedar hidup di dunia ini, tetapi hidup selanjutnya. Di belakang kehidupan sekarang ada sebuah kehidupan, dan hasil dari kehidupan yang akan datang tergantung daripada apa yang kita jalani sekarang. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, kita perlu mewaspadai perjalanan hidup kita sampai kepada di mana nanti kita akan sampai pada titik akhir untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Banyak orang di dalam perjalanan hidupnya terjebak di dalam bukan percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan lain perkataan, Tuhan bukan menjadi fokus utama di dalam hidupnya, tetapi Tuhan merupakan sesuatu hal yang kelihatannya samar-samar. Dan orang menjadikan seseorang yang percaya Tuhan menjadi contoh. Padahal Alkitab menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dipilih Tuhan itu menjadi sebuah
contoh yang mutlak perlu dicontoh karena ada kesalahan-kesalahan. Tidak ada seorang pun orang kudus dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru yang kelihatannya tanpa cacat atau tanpa kesalahan. Hanya orang yang dinamakan Yesus Kristus yang tidak pernah bersalah di dalam perjalanan hidupnya. Itu sebabnya memang kita perlu orang-orang yang menjadi pendahulu kita. Tetapi saudara-saudara, kita sekali lagi perlu kembali kepada Alkitab untuk berfokus kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya orang yang menciptakan iman di dalam kita, yang dapat mengakhiri iman kita sampai kepada kesempurnaan. Sebab itu kewaspadaan ini perlu. Jangan sampai kita beralih fokus dari Kristus kepada manusia. Sebab tidak ada seorang manusia pun yang pernah sempurna dalam mengiring kepada Tuhan. Ya, seperti seorang hamba Tuhan namanya Christian Weiss, dia pernah mengatakan sebuah kalimat, "No man ever yet walked perfectly from the time of his conversion until he went home to meet the Lord." Tidak ada seorang pun yang berjalan mulus, sempurna dari mulai dia bertobat sampai kepada dia pulang bertemu dengan Tuhan. Dengan lain perkataan, setiap orang yang pernah ikut Tuhan pernah gagal. Sekali lagi, saudara-saudaraku, hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Ya, sebab itu, kalau kita pernah gagal, segera bangun, akui itu, dan terus maju. Sebab ada upah di depan kita. Kalau kita baca di dalam surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14 mengatakan, Filipi 3 ayat 13 dan 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia punya fokus ke depan, di mana dia akan berlari terus dan mengejar yang namanya dikatakan hadiah atau upah karena pengiringannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam perjalanan hidup sekali lagi kita perlu mewaspadai terhadap jebakan-jebakan, lubang-lubang perangkap di dalam hidup rohani kita. Dan ini menghambat perjalanan hidup. Sebab itu sekali lagi kita perlu melihat kepada bahayanya perangkap-perangkap ini, jebakan-jebakan. Supaya jangan kita terperangkap lalu kita tidak maksimal di dalam perjalanan hidup rohani kita. Nah, apa saja yang perlu diwaspadai di dalam perjalanan hidup rohani kita? Dikatakan masa-masa ini masa-masa yang jahat. Ya, berarti zaman ini juga perlu diwaspadai karena zaman ini menyediakan ya, jebakan-jebakan yang membuat kita bisa terhambat. Ya, kita juga bisa mempercepat perjalanan hidup rohani kita. Harusnya masih 10 tahun, kita memperlambat. Karena jebakan itu memerlukan kita terperosok dulu, lalu bangun, lalu bersiap, lalu mulai lagi. Baik itu sekecil mungkin,
sesedikit mungkin kita menghindari jebakan-jebakan ini. Jebakan yang pertama adalah jebakan terlalu percaya pada manusia. Sebab itu jangan terlalu percaya pada manusia. Dalam Mazmur 118 ayat 8, Mazmur 118 ayat 8 dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bukan berarti manusia-manusia semuanya tidak bisa dipercaya, tidak. Tapi banyak orang terjebak menjadi terlalu percaya kepada manusia, terlalu. Makanya dikatakan it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Lebih baik berserah kepada Tuhan, percaya sepenuh kepada Tuhan, daripada mengambil seluruh kepercayaan pada manusia. Di sini diterjemahkan dengan kata lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudaraku, dalam zaman ini kita lihat bahwa kita cenderung untuk menyandarkan nasib kita ini pada sepenuhnya kepada manusia. Sehingga kita tidak melihat lagi peranan Tuhan dengan firman dan Roh Kudusnya dalam mengantar perjalanan hidup kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa sepeninggal aku akan kirimkan Roh penghibur, Roh penolong, untuk meyakinkan kamu terhadap apa-apa yang perlu kamu ambil, terhadap apa-apa yang kamu perlu percaya. Dan dia akan mengingatkan tentang apa-apa yang pernah kukatakan. Jadi saudara-saudaraku, bukan kita tidak boleh percaya kepada manusia sepenuhnya, tetapi jangan terlalu percaya. Sehingga kita tiap hari mencari data-data dari manusia. Kita lebih cenderung untuk mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang baru-baru, yang hebat-hebat dari manusia. Sedangkan kita melupakan apa yang dapat sebetulnya menolong kita di dalam hidup ini. Saudaraku, hati-hati jebakan ini. Itu sebabnya kepada orang-orang Kristen pada waktu gereja pertama, penulis Ibrani mengatakan di dalam pasal 12 ayat yang ke-1 dan ke-2 mengatakan, Ibrani 12, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang mengakhiri iman. Dia yang mencipta iman dan yang sanggup membawa kita kepada akhir. Jadi jangan sampai terjebak.
Kita harus percayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Supaya jangan kita cenderung untuk mengambil jalan pintas, lalu kita lebih percaya kepada manusia. Lalu kita, saudaraku, lihat bahwa percaya kepada manusia lebih berbahaya daripada kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, as long as you keep your eyes on Jesus Christ, you will never be disappointed. Selama kamu punya mata tertuju kepada Tuhan Yesus, kamu tidak pernah dibuat menjadi kecewa. Jadi, saudaraku, sekali lagi, jebakan yang pertama, kita mulai tidak terlalu pusing dengan apa yang mesti kita percaya betul, yaitu firman dan pimpinan rohnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau kita mempertahankan jiwa kita, kita akan kehilangan jiwa. Tapi kalau kita siap kehilangan jiwa karena Tuhan, justru kita akan mendapatkannya. Artinya, saudaraku, kalau kita lebih cenderung percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya, maka apa yang Tuhan janjikan itu akan terwujud dalam hidup kita. Ini pertama. Yang kedua, jangan kita terlalu terikat pada hal-hal materi. Saudara-saudara, kita perlu hal-hal materi, tapi jangan terlalu terikat pada hal-hal materi. Dalam hal ini jelas bahwa kita jangan menjadi orang yang ingin sesuatu yang sebetulnya tidak harus kita kejar. Dengan lain perkataan, kita jangan menjadi orang yang kejar-kejar kekayaan, sedangkan kita melupakan kekayaan rohani yang harus kita miliki. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini jebakan kan, jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jelas, saudara, ya, jangan ingin. Tetapi kalau orang sudah mengingini, berarti dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, dia sudah terjatuh. Tadi saya bilang jebakan, ya. Dalam bahasa Inggris disebut pitfall, lubang perangkap. Banyak orang tidak sadar, dia jalan, tapi sebetulnya dia sudah kena jebakan. Sebab itu, saudaraku, berbahaya sekali kalau kita tidak menyadari ini, ya. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita perlu. Tapi jangan kejar-kejar sesuatu yang sebetulnya belum kita perlu atau tidak kita perlu. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur, ada benih yang jatuh di semak duri. Dan dikatakan bahwa benih itu tumbuh tetapi tidak bisa bertumbuh terus. Karena ada hal-hal yang menghambat. Dikatakan dalam hal itu bahwa
Ini merupakan tipu daya kekayaan. Jadi keinginan kepada materi yang berlebih itu membuat kita terjebak. Sebab itu kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 6, Tuhan Yesus sejak semula dia memberitahukan kepada murid-muridnya, ya, di dalam ayat 19 dan 20. Matius 6, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Jadi saudaraku, bukan berarti bahwa kita tidak boleh punya harta, tetapi kita ingat bahwa apa yang kita kumpulkan di dunia ini hanya sementara. Ya, jangan kita terikat pada hal-hal materi, tetapi biarlah kita merasa perlu hal-hal rohani lebih daripada hal-hal yang kelihatan. Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan sorga dengan semua kebenaran, nanti yang lain ku tambahkan. Jadi ini keterikatan pada hal-hal materi lebih daripada kita perlu kepada hal-hal rohani, ini merupakan jebakan yang kedua. Yang ketiga, jangan terlalu intim dengan orang-orang yang tidak rohani. Sudah kuat. Kitab Amsal menyatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi orang yang bergaul dengan orang yang fasik akan lama-lama belajar dari kefasikannya, dari kebodohannya. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah sesat. Karena pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Kita perlu berteman, kita perlu punya sahabat-sahabat, tapi jangan terlalu intim. Termasuk dalam gereja. Tidak semua orang di dalam gereja mempunyai sesuatu tujuan rohani yang baik. Ada yang masih terikat pada hal-hal yang dua tadi. Terlalu percaya pada manusia, terikat pada hal-hal materi, sehingga pengaruhnya akan mempengaruhi orang yang baru ini, atau orang yang terikat dalam persahabatan ini. Makanya punya teman boleh, punya saudara harus, tetapi ingat, kalau pergaulan saudara membuat kita menjadi tidak rohani lagi, ini merupakan jebakan. Ya, banyak orang yang tadinya pada level yang tinggi menjadi menyesuaikan diri, sehingga terus menurun. Saudaraku, ya, ini jebakan yang perlu diwaspadai. Jangan terlalu intim dengan orang-orang yang tidak rohani. Kita justru perlu mempengaruhi supaya yang tidak rohani menjadi rohani. Tapi jangan sebaliknya dipengaruhi. Yang keempat, kita perlu jangan jatuh dalam kebiasaan bergosip dan mengkritik. Saudara-saudara, ya, hidup kalau tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, banyak kali hal-hal lama, kepahitan-kepahitan lama yang kita simpan, yang kita tabung sebagai sebuah harta, ketidakpuasan lama yang masih disimpan terus. Saudaraku, ini akan membuat apa yang
kita ada, ya, sebab hati itu menyimpan baik yang baik maupun yang tidak baik, akan keluar merupakan kata-kata atau gosip-gosip kepada orang-orang di mana kita ada kepahitan, ada ketidakpuasan hidup. Ini akan keluar, saudara. Demikian juga akan kritik kepada siapa kita seharusnya puji, seharusnya kita simpatik, seharusnya kita dapat menurut, dapat taat, justru penuh dengan kritikan-kritikan. Ya, kebiasaan gosip dan kritik ini timbulnya dari ketidakpuasan yang terasa di dalam hidup ini. Sebab itu, mari kita akan hilangkan semua akar-akar kepahitan, akar-akar ketidakpuasan. Kita ganti dengan ucapan-ucapan syukur. Kalau bisa kita sampai sekarang Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan sesuatu. Ini adalah kemurahan Tuhan. Jangan simpan hal-hal yang tidak baik di dalam hidup. Sebab lambat atau cepat akan keluar melalui kata-kata, gosip, kritik, keluhan, dan omelan dan lain sebagainya. Kebiasaan ini adalah jebakan, ya. Sebab itu setiap kali kita kumpul, kita perlu waspada dengan apa yang kita keluarkan di dalam kata-kata kita, ya. Banyak penyakit-penyakit sebetulnya diakibatkan dari pola pikir kita. Pola pikir kita akan mempengaruhi sistem daripada tubuh kita ini, yang sangat mudah dipengaruhi oleh sistem pemikiran kita. Kalau pemikiran kita bersih, pemikiran kita suci, maka yang dihasilkan itu baik. Tetapi kalau tidak, akan berpengaruh. Dan jebakan yang kelima adalah jebakan terakhir. Walaupun tidak semua saya katakan atau saya ungkapkan di sini, tetapi hal yang kelima ini cukup perlu diwaspadai. Jangan jatuh di dalam ketinggian hati, ya. Sebab tinggi hati itu akan mendatangkan tipuan-tipuan. Dan tinggi hati membuat kita terlalu percaya diri. Kita memang harus percaya diri, tetapi terlalu percaya diri, ya. Overconfidence. Kita harus percaya bahwa diri kita diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, tetapi jangan terlalu. Sebab kalau kita baca di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, Roma 12 ayat ketiga dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, Paulus bilang, saya berkata kepada setiap orang, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi orang di dalam iman juga bisa tidak menguasai diri, berpikir jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Seperti saudaraku, kalau kita lihat di musim Olimpiade ini, orang menempatkan diri pada kelas masing-masing,
ya. Umpama dalam tinju, kalau orang masih dalam kelas ringan, dia harus memusatkan diri pada kelasnya. Nah, kalau dia mencoba untuk memasukkan diri dalam kelas yang lebih tinggi, beban beratnya, ada kemungkinan dia terkapar dan ada kemungkinan dia jatuh dengan parah. Tetapi kalau dia di kelas ringan, ya dia bergulat di dalam atau dia bertanding di kelasnya. Sudah saudaraku, ya. Demikian juga dengan hidup kita. Janganlah kita terlalu percaya diri sehingga kita tidak melihat lagi siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita nasihati, dan kepada siapa kita harus menjadi orang yang sebetulnya memberikan sesuatu atau kita mendapatkan sesuatu daripadanya. Sudah saudaraku, Yakobus pasal 4 ayat ke-10 dikatakan kita perlu menjadi orang yang rendah, ya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi di hadapan Tuhan kita perlu merendahkan diri supaya Dia meninggikan. Ya, tinggi hati itu selalu mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, sebelum orang jatuh biasanya tinggi. Dan orang jatuh dari ketinggian lebih berbahaya dari jatuh pada tempat yang rendah. Tinggi hati merupakan dosa. Dan Alkitab juga mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, hati-hati kamu yang merasa kuat, jangan-jangan kamu terjatuh. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan Tuhan memberi anugerah. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati dan akan meninggikan pada waktunya. Sebab itu saudara-saudaraku, sebagai ayat penutup saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan artinya kita nyatu dengan Tuhan. Sehingga tidak mungkin kalau kita berpegang erat pada Tuhan, kita akan terjatuh pada lubang-lubang jebakan itu. Alkitab mengatakan siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan, itu akan bersatu dengan Tuhan. Dan Tuhan itu kekuatan kita. Sebab itu zaman ini, dalam Mazmur 71 ayat 7 dikatakan, kita ini menjadi tanda ajaib. Karena kita menjadikan Tuhan itu kekuatan. Orang-orang akan melihat. Kita bukan minta lagi tanda ajaib. Tetapi memang tanda ajaib itu sudah terjadi di dalam hidup kita. Persatuan dengan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kembali seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, saudara siapkan sendiri apa yang ada di dalam rumah saudara, baik itu berupa roti maupun berupa anggur atau minuman. Kita akan masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kita menyanyi, Engkau ada bersama.
Dengar firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar, adakah kita percaya bahwa roti yang kita sama-sama angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan kita angkat cawan di sebelah kanan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sesuai dengan apa yang kita dengar, adakah kita percaya bahwa cawan berkat yang kita mintakan berkat di atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saya minta saudara Serdian akan nutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat pada pagi hari ini kami jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami boleh berada, terutama di rumah kami masing-masing, dan kami para pelayan-pelayan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu dan kami sudah memperingati akan pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami melalui apa yang kami makan dan minum, melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua, dan biarlah kami boleh menerima setiap perkataan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh terus bertumbuh di dalam setiap hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan pengumuman dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan setiap kami yang sudah beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami atas nama Sidang Jemaat berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Sidang Jemaat yang sudah memberikan korban persembahan persepuluhan, dana misi, dana sosial, dan dana pembangunan, dan persembahan kasih yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Kita menyanyi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Dalam mengakhiri ibadah ini, kami sekali lagi berserah kepada Tuhan.
Kami percaya kalau Tuhan menyertai kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau menyertai kami senantiasa sampai kesudahan alam. Sebab itu Tuhan tolong saudara-saudara kami semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang sedang beribadah dan mendengarkan firman. Kami percaya iman akan timbul dari pendengaran dari firman Kristus. Jadi kalau ada di antara kami yang memerlukan pertolongan dari Tuhan, Tuhan adakan dalam nama Yesus Kristus. Yang kekurangan Tuhan cukupi, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, yang dalam ujian-ujian Tuhan akan memberikan kemenangan. Sebab kami percaya Tuhan tidak akan mencobai kami lebih dari kekuatan kami. Tapi dengan semuanya itu Tuhan akan memberikan jalan kelepasan. Yang bimbang Tuhan akan mantapkan. Dan kami percaya tangan-Mu cukup kuat untuk menolong kami semua. Sekarang saudara, kekasih-kekasih Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita tutup ibadah ini. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi.